semua teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan Nazwa Putri Dewi dengan NIM 2032473. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balai Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah semantik dengan dosen pengampu Bapak Febri Restu Widianto MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu materi semantik yang menurut saya paling menarik, yaitu tentang gaya bahasa, khususnya kelompok gaya bahasa perbandingan. Kenapa saya pilih topik ini? Karena gaya bahasa perbandingan ini sering banget kita temui, seperti karya sastra, lagu, iklan, sampai obrolan sehari-hari tanpa kita sadari. Yuk langsung kita bahas. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita perlu tahu dulu apa sih gaya bahasa itu. Menurut Dale, sebagaimana dikutip oleh Tarigan, gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan cara memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal lain yang lebih umum. Jadi, secara sederhana, gaya bahasa itu adalah cara mempercantik kalimat supaya lebih berkesan, lebih hidup, dan tidak menimbulkan makna konotasi tertentu, bukan makna yang polos atau lugas. Gaya bahasa ini secara umum dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Yang ketiga, gaya bahasa pertautan, dan yang keempat, gaya bahasa perulangan. Nah, yang akan saya kupas tuntas hari ini adalah kelompok yang pertama, yaitu gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan itu sendiri masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Saya akan jelaskan satu persatu beserta contohnya. Yang pertama, perumpamaan. Perumpamaan berasal dari kata simile dalam bahasa Inggris yang artinya dari bahasa Latin bermakna seperti. Gaya bahasa ini secara eksplisit ditandai dengan cara perbandingan seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana, penaka, dan serupa. Contohnya seperti air dengan minyak, bak merpati dua sejoli, atau laksana bulan kesiangan. Perhatikan, semua contoh ini memakai kata perbandingan secara jelas, itu ciri khas dari perumpamaan. Yang kedua ada metafora. Berbeda dengan perumpamaan, metafora adalah perbandingan yang implisit, artinya tanpa memakai kata seperti atau sebagai. Metafora ialah perbandingan implisit antara dua hal yang berbeda. Misalnya, kalimat Ali mata keranjang atau Aminah kembang desa kami. Di sini kata mata keranjang dan kembang desa bukan makna sebenarnya, tapi kiasan langsung tanpa kata perbandingan. Yang ketiga, personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat atau perilaku manusia kepada benda yang bukan manusia. Contohnya, angin di tepi pantai membelai rambutku, atau mentari mencubit wajahku. Angin dan mentari itu benda mati, tapi diberi kegiatan seolah-olah seperti manusia, yaitu membelai dan mencubit. Yang keempat ada depersonifikasi. Nah, ini kebalikan dari personifikasi. Kalau personifikasi memanusiakan benda, depersonifikasi justru membendakan manusia. Contohnya, bila Kakanda menjadi darah, maka Adinda menjadi daging. Atau jikalau Ani menjadi kembang, tentu Ali menjadi kumbang. Manusia di sini diumpamakan menjadi benda atau makhluk lain.
Yang kelima, alegori. Alegori adalah cerita yang dikisahkan dalam lambang-lambang atau dibilang metafora yang diperluas dalam kesinambungan fabel dan farabel, termasuk alegori yang singkat. Contohnya, kehidupan manusia itu layaknya sebuah sungai yang dialiri air. Sebelum mencapai muara dan bertemu air laut, air tersebut harus melewati ragam ini. Ini menggambarkan perjalanan hidup manusia lewat simbol sungai. Yang keenam, antitesis. Antitesis adalah gaya bahasa yang membandingkan dua kata yang berlawanan makna atau antonim. Contohnya, gadis secantik Ida diperistri oleh Dedi yang jelek itu. Di sini kata cantik dan jelek saling bertentangan dalam satu kalimat. Yang ketujuh ada pleonasme dan tautologi. Pleonasme terjadi kalau ada kata berlebihan, tapi kalau dihilangkan pun artinya tetap utuh. Contohnya, saya telah mencatat kejadian itu dengan tangan saya sendiri. Kata dengan tangan saya sendiri sebetulnya berlebihan, sementara tautologi kata berlebihannya itu sebetulnya perulangan dari kata lain dalam kalimat yang sama. Contohnya, kami tiba di rumah jam 4 subuh. Kata jam 4 sudah pasti menandakan subuh, jadi kata subuh menjadi berulang. Yang kedelapan ada periphrasis. Periphrasis mirip pleonasme, tapi bedanya kata-kata berlebih dalam periphrasis sebenarnya bisa diganti dengan satu kata saja. Contohnya, ayahanda telah tidur dengan tenang dan beristirahat dengan damai buat selama-lamanya. Ini sebenarnya bisa diganti cukup dengan kata meninggal saja. Yang kesembilan, antisipasi atau prolepsis. Gaya bahasa ini memakai lebih dulu satu atau beberapa kata sebelum peristiwa sebenarnya terjadi. Contohnya, mobil yang malang itu ditabrak oleh truk pasir dan jatuh ke jurang. Kata malang sudah disebut duluan, padahal peristiwa nahasnya baru diceritakan setelahnya. Yang ke-10 ada koreksio atau evanortosis. Ini adalah gaya bahasa yang mula-mula menegaskan sesuatu tapi kemudian diperbaiki karena ada yang salah. Contohnya, dia benar-benar mencintai Neng Neti. Bukan Neng Teri. Jadi, ada koreksi di tengah kalimat. Baik teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai gaya bahasa perbandingan dalam kajian semantik. Semoga video ini bisa menambahkan wawasan teman-teman semua mengenai keindahan gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.